Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-166. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, mereka melihat Wuranto berdiri seperti patung, betapa wajahnya menegang. Tetapi Wuranto sama sekali tidak bergerak, namun perasaan di dalam dadanya sajalah yang bergolak seperti angin prahara. Apa yang dilihatnya itu semakin membuat hatinya pedih. Wuranto menyangka bahwa Agung Sedayu sengaja berbuat aneh-aneh untuk menunjukkan kelebihannya. Seolah-olah Agung Sedayu itu berkata kepadanya dengan sikapnya itu, "Lihat Wuranto, bukankah aku mampu berbuat seperti ini? Dua orang ini dapat aku kuasai dengan baik, apalagi kau seorang diri." Namun untuk sesaat justru karena getar di dalam dadanya itu Wuranto seolah-olah menjadi beku, kehilangan kemampuannya berpikir untuk sesaat. Dengan mata yang hampir tidak berkejap, ia melihat saja apa yang telah terjadi di dalam ruangan itu. Tetapi tiba-tiba ia menyadari keadaannya ketika ia mendengar suara derap kaki orang berlari-lari. Semakin lama semakin dekat. Di antara derap langkah itu didengarnya suara orang bergeramang. Bukan saja Wuranto yang terkejut mendengarnya, tetapi Swandaru dan Agung Sedayu yang baru saja selesai mengikat orang-orang Tambak Wedi itu pun terkejut pula. Suara derap itu pun semakin lama menjadi semakin dekat. Mereka yang berada di dalam rumah itu pun segera menyadari bahwa mereka harus menyiapkan diri mereka. Seandainya yang datang itu orang-orang yang berbahaya bagi mereka, maka mereka pun harus sudah bersiap untuk menghadapinya. Perlahan-lahan Swandaru melepaskan sekar mirah. Didorongnya gadis itu menepi sambil berbisik, "Hati-hatilah Mirah." Sekar mirah mengangguk, namun hatinya menjadi berdebar-debar ketika suara orang yang datang itu didengarnya. "Pintunya terbuka sedikit, Guru. Mungkin ada orang di dalam," jawab yang lain. Jawaban itu benar-benar mengejutkan mereka yang ada di dalam rumah itu. Mereka segera mengenal bahwa suara itu adalah suara Sidanti dan pasti gurunya itu bernama Ki Tambak Wedi. Suara langkah orang berlari itu pun segera berhenti. Yang berada di dalam rumah itu tahu dengan pasti bahwa mereka berada di depan rumah itu di samping pintu. Terdengar Sidanti berkata, "Mungkin para pengawas." "Hati-hatilah," potong gurunya. Sejenak mereka berdiam diri, namun tiba-tiba terdengar Sidanti berteriak, "Siapa di dalam?" Swandaru dan Agung Sedayu saling berpandangan, sedang Wuranto berdiri tegang di tempatnya. "Siapa, he?" Tiba-tiba Agung Sedayu menjulurkan pedangnya ke arah leher tawanannya yang diikat sambil berdesis di dalam mulutnya. "Jawab,
Kedua orang itu menjadi ragu-ragu, tetapi pedang Agung Sedayu semakin menekan lehernya. "Siapa?" Kembali Sidanti berteriak. Dari luar Sidanti mendengar suara tergagap. Aku Tuan." "Hei!" Sidanti semakin berteriak. "Kau pengawas yang mendapat tugas di sini?" Iya Tuan." Sidanti telah mengenal suara itu. Karena itu maka tiba-tiba kemarahannya terungkap sampai ke ubun-ubun. Ia menyangka bahwa para pengawas mempergunakan kesempatan pertempuran di Banjar untuk melakukan perbuatan yang jahat, seperti apa yang akan dilakukan oleh alap-alap Jolotundo. Karena itu, tiba-tiba saja seperti orang gila Sidanti meloncat masuk, melanggar uger-uger pintu sehingga berderak roboh. "Setan!" teriaknya. "Kau akan mati juga seperti alap-alap Jolotundo." Agung Sedayu yang berada di dalam rumah itu telah bersiap sepenuhnya. Ia telah memperhitungkan bahwa Sidanti pasti akan memasuki rumah itu. Tetapi ia tidak menyangka bahwa anak muda itu akan melanggar uger-uger sehingga roboh. Beberapa potong bambu yang menyilang di atas pintu itu pun rontok menimpa Sidanti, tetapi sama sekali tidak dihiraukannya. Namun karena itu maka untuk sejenak Agung Sedayu tertegun karenanya. Ketika Sidanti kemudian melihat siapa yang berada di dalam rumah itu, maka darahnya menjadi serasa berhenti mengalir. Sesaat ia tegak seperti patung. Mulutnya bergetar namun tak sepatah kata pun terloncat dari bibirnya. Dengan gemetar ia menatap Agung Sedayu seperti melihat hantu. Kemudian dipandanginya wajah Swandaru yang bulat. Pertemuan itu begitu tiba-tiba sehingga kedua belah pihak kehilangan kesadarannya untuk sekejap. Masing-masing berdiri saja di tempatnya. Namun sorot mata merekalah yang lebih dahulu berbicara. Dendam dan kebencian yang tersimpan di dalam dada seakan-akan tertumpah seluruhnya lewat tatapan mata masing-masing. Sejenak kemudian, tiba-tiba ketegangan itu sekali lagi dipecahkan oleh peristiwa yang tidak terduga. Tak seorang pun yang menyangka bahwa peristiwa itu akan terjadi. Wuranto agaknya telah benar-benar ditelan oleh perasaannya, sehingga ia sudah tidak mampu lagi berpikir bening. Terdorong oleh berbagai macam perasaan yang bergolak di dalam dadanya, serta dugaannya yang keliru tentang Agung Sedayu, maka tiba-tiba anak muda itu telah berbuat hal yang tidak menguntungkannya. Ia merasa bahwa Agung Sedayu seolah-olah telah menghinanya dengan mempertunjukkan berbagai macam kelebihan. Sehingga karena dorongan harga dirinya, setelah ia merasa seakan-akan tidak berharga lagi di hadapan Sekar Merah dalam olah keterampilan sebagai seorang laki-laki, maka tiba-tiba timbullah kenekatan di hatinya. Itulah sebabnya maka ia telah berbuat tanpa pertimbangan. Ketika Sidanti masih berdiri membeku memandangi Swandaru dan Agung Sedayu berganti-ganti, tiba-tiba Wuranto meloncat menyerangnya. Pedangnya terjulur lurus langsung menusuk lambung Sidanti. Tetapi Wuranto sama sekali tidak mengingat bahwa Sidanti sama sekali bukan kanak-kanak lagi. Apalagi anak muda itu masih juga menggenggam pedang di tangannya. Betapapun Sidanti dicekam oleh rasa terkejut, namun dengan gerak naluriah ia bergeser ke samping. Dengan sepenuh tenaganya maka dipukulnya pedang Wuranto.
Si Danti tidak perlu mengulangi lagi. Pedang itu pun terpelanting beberapa langkah daripadanya. Bahkan Wuranto sendiri terdorong ke samping beberapa langkah karena tarikan kekuatannya sendiri dan pukulan pedang si Danti yang telah melepaskan pedangnya. Kini Wuranto berdiri terhuyung-huyung. Dengan susah payah ia mencoba menjaga keseimbangannya. Dadanya tiba-tiba berdesir ketika ia melihat dengan penuh kemarahan si Danti berteriak, "Kau tikus Jati Anom, kenapa kau masih hidup dan berada di sini pula? Tetapi memang sudah menjadi garis nasibmu, kau harus mati hari ini." Wuranto yang masih belum menemukan keseimbangan sepenuhnya itu hanya dapat memandang saja apa yang akan dilakukan oleh si Danti yang sedang dibakar oleh kemarahannya. Maka sekali lagi Agung Sedayu dan Swandaru melihat Wuranto berada dalam kesulitan. Si Danti yang garang itu pasti sudah tidak akan melepaskannya lagi. Apabila mereka membiarkannya, maka Wuranto pasti akan benar-benar dibunuhnya. Sejenak Agung Sedayu dilanda oleh kebimbangan. Baru saja ia dibingungkan oleh sikap Wuranto karena ia berusaha menolongnya. Dan kini Wuranto berada dalam keadaan yang serupa. Tetapi Agung Sedayu tidak akan sampai hati melihat pedang si Danti menghunjam ke dalam dada Wuranto. Maka tanpa mempedulikan lagi apa yang akan dilakukan Wuranto atasnya, maka sekali lagi Agung Sedayu berusaha menolongnya. Namun kini yang menyerang Wuranto bukan sekedar seorang pengawal Padepokan Tambakwedi, tetapi yang menyerang itu adalah si Danti. Karena itu maka Agung Sedayu tidak berani berbuat dengan tergesa-gesa. Ia harus mempertimbangkan kekuatan si Danti. Ternyata Agung Sedayu tidak mendapat kesempatan lebih lama lagi. Sejenak kemudian ia melihat si Danti dengan mata yang menyala berteriak, "Kaulah yang pertama-tama aku bunuh di dalam rumah ini di antara kalian." Wuranto tidak dapat berbuat sesuatu, tetapi ternyata hatinya cukup tabah. Anak muda itu sama sekali tidak menjadi ketakutan melihat si Danti siap menerkamnya dengan ujung pedang. Wuranto telah menyiapkan dirinya untuk menerima ujung pedang itu dengan dadanya. Seandainya ia harus mati, maka kesan yang ditinggalkannya adalah kesan yang dapat membuatnya berbangga. Meskipun ia tidak seterampil Agung Sedayu, tetapi ia bukan seorang pengecut. Mudah-mudahan Sekar Merah dapat menangkap api yang tersirat pada sikapnya itu. Tetapi sekali lagi Wuranto harus melihat Agung Sedayu berusaha menolongnya. Kali ini Agung Sedayu tidak berani langsung melawan pedang si Danti. Tetapi untuk mengurungkan serangan si Danti yang langsung dapat berarti maut itu, Agung Sedayu dengan garangnya menyerangnya pula. Seperti si Danti maka Agung Sedayu pun berteriak nyaring, "Si Danti, aku dapat lebih cepat daripadamu. Ternyata kaulah yang mati pertama-tama." Si Danti terperanjat melihat sikap Agung Sedayu. Suaranya telah membuat hati si Danti berdesir. Apalagi ketika ia melihat ujung pedang Agung Sedayu langsung mengarah ke ulu hatinya. Tak ada cara lain kecuali menangkis pedang Agung Sedayu itu. Tetapi si Danti tidak ingin melepaskan korbannya. Karena itu maka ia berusaha untuk melakukan keduanya, membunuh Wuranto dan kemudian menangkis serangan Agung Sedayu. Namun waktu terlampau sempit sehingga si Danti tidak dapat melakukan rencananya dengan sempurna. Pedangnya kemudian tidak lagi terjulur lurus, tetapi pedang itu terayun dengan cepatnya. Ia ingin menyobek dada Wuranto dan langsung memukul pedang Agung Sedayu. Yang terdengar kemudian adalah desah Wuranto tertahan, disusul oleh dentang kedua pedang beradu.
Wuranto ternyata terdorong beberapa langkah surut. Apabila ia tidak membentur dinding bambu, maka ia pasti akan terpelanting jatuh. Kedua tangannya tertekan di dadanya, dan dari sela-sela jari-jari tangannya itu mengalir darah yang merah segar. Namun ternyata si Danti yang tidak sepenuhnya dapat melawan tenaga agung Sedayu itu pun terdorong beberapa langkah mundur. Betapa kemarahan membayang di wajahnya, sehingga wajah itu seolah-olah telah membara. Tetapi ketika ia melihat darah di dada Wuranto, maka ia masih juga dapat tertawa sambil berteriak. Nah, salah mula kalau kau hari ini diterkam maut. Wuranto memandang si Danti dengan mata yang memancarkan kebencian. Tampaklah mulutnya bergerak-gerak dan terdengarlah ia berkata perlahan-lahan. Lukaku tidak seberapa si Danti. Persetan, teriak si Danti. Tetapi kau akan mati. Kau akan mati kalau tidak oleh lukamu itu. Maka sesudah aku membunuh Agung Sedayu dan Swandaru, maka akan datang juga giliranmu. Wuranto tidak menjawab, tetapi bibirnya masih juga bergetar. Yang terdengar adalah suara Swandaru tertawa menyakitkan hati. Katanya, si Danti, kau masih juga sempat menyombongkan dirimu. Aku sekarang bukan Swandaru yang akan berdiam dirinya ditampar mulutnya. Aku sekarang mempunyai kesempatan yang serupa dengan kau. Oh, jangan membual kau kerbu bodoh, sahut si Danti. Ayo, majulah kalian berdua. Aku sudah siap. Agung Sedayu masih belum menjawab sepatah kata pun. Sekilas ia memandangi wajah Wuranto yang menyeringai menahan sakit. Tetapi menurut penilaian Agung Sedayu, luka itu tidak akan membahayakan jiwanya seandainya Wuranto tidak kehabisan darah. Diam-diam Agung Sedayu mengharap kehadiran Kitanu Metir, bukan karena ia cemas menghadapi lawan-lawannya, tetapi Kitanu Metir akan dapat menolong Wuranto yang terluka itu. Sebelum seorang pun menjawab, maka terdengar suara di luar pintu. Siapakah orang-orang itu, si Danti? Ketika mereka yang berada di dalam rumah itu berpaling, maka yang mereka lihat adalah Argojoyo dan Kitambakwedi berdiri sambil memandang mereka yang berada di dalam rumah itu dengan marahnya. Guru, sahut si Danti. Ternyata di sini ada tikus-tikus dari Jati Anom dan Sangkal Putung bersama-sama. Oh, Kitambakwedi mengangguk-anggukan kepalanya. Ternyata kalian telah berada di sini pula. Agung Sedayu, Swandaru, Sekar Merah dan Wuranto seakan-akan membeku di tempatnya melihat orang tua itu berdiri dengan wajah yang membayangkan kemarahan yang telah membakar jantungnya. Apalagi ketika mereka mendengar Kitambakwedi itu berkata, Si Danti, jangan kau perturutkan perasaanmu. Kita harus segera menyelesaikan pekerjaan ini. Karena itu, supaya semua dapat selesai dengan cepat, biarlah aku saja yang menyelesaikannya. Aku akan membunuh mereka bertiga, dan sementara itu bawa gadis itu pergi. Kata-kata itu cukup tegas dan pasti. Tak akan ada orang yang dapat menghalangi Kitambakwedi berbuat demikian. Memang Kitambakwedi akan dapat menyelesaikannya dengan cepat. Tetapi yang berada di dalam gubuk itu bukan hanya 3 ekor tikus dari Jati Anom dan Sangkal Putung, tetapi mereka cukup jantan yang mempunyai harga diri sebagai seorang laki-laki. Karena itu maka Agung Sedayu menjawab, Kitambakwedi, kalau Kiai akan melakukan hal ini,
maka Kiai akan segera dapat menyelesaikan. Dan biarlah murid Kiai dan pamannya itu melihat bahwa ternyata Ki Tambak Wedi adalah seorang pahlawan yang berani. Tetapi murid Kiai sendiri sama sekali tidak mempunyai keberanian dan kemampuan berbuat sesuatu. Betapa kata-kata itu menusuk jantung si Danti. Dengan lantang ia berteriak, "Cukup! Aku mampu membunuhmu dengan tanganku." "Jangan hiraukan si Danti," potong Ki Tambak Wedi. "Orang itu sengaja membakar perasaanmu supaya ia mendapat waktu untuk menunggu bantuan dari orang-orang pajak. Dengarkan aku akan membunuhnya. Kita perlu menghemat waktu. Nah, sekarang keluarlah." Terdengar gigi si Danti gemeretak. Betapa ia merasa tersinggung mendengar kata-kata Agung Sedayu. Apalagi ketika kemudian terdengar Swandaru tertawa mengejeknya sambil berkata, "Keluarlah si Danti, supaya kau tidak menjadi pingsan mendengar aku dan Kakang Agung Sedayu berteriak ketakutan dan melihat darah yang memancar dari leher kami." "Tutup mulutmu!" Si Danti berteriak semakin keras. "Aku masih sanggup mencekikmu sampai mati. Tetapi kau tidak akan mendapat kesempatan untuk melakukannya, juga pamanmu itu," sahut Swandaru. "Bukankah begitu Argojoyo yang perkasa? Apakah kau masih ingat kepada kami yang menjadi saksi betapa kau sama sekali tidak berdaya menghadapi anak muda pengawal Kademangan Sangkal Putung yang bernama Sutojiyo?" "Diam!" Argojoyo pun berteriak. Tetapi Ki Tambak Wedi berteriak lebih keras, "Cukup! Cukup! Ayo, kau keluar si Danti. Jangan hiraukan ikauan mereka. Aku akan segera membunuhnya." Si Danti tidak dapat berbuat lain dari menuruti perintah itu. Perlahan-lahan ia melangkah ke arah pintu. Sekali ia berhenti dan berpaling memandangi wajah-wajah di dalam gubuk itu. Wajah Agung Sedayu, Swandaru, Wuranto, dan Sekar Mirah. "Jangan cemaskan gadis itu," bentak Ki Tambak Wedi yang sudah tidak bersabar lagi. "Ia akan selamat dan kau dapat membawanya setelah aku menyelesaikan pekerjaanku." "Baik Guru," sahut si Danti perlahan-lahan sambil meninggalkan ruangan itu. Tetapi ia masih juga berhenti ketika ia mendengar suara tertawa Agung Sedayu. "Nah, keluarlah anak manis. Dengarlah, ibu akan berdendang supaya kau segera tidur di pangkuannya." "Gila! Gila!" teriak si Danti, tetapi disusul oleh suara Ki Tambak Wedi. "Kau yang gila si Danti, cepat keluar!" Si Danti tidak sempat berbuat apa-apa lagi ketika ia merasa sebuah tarikan yang kuat di lengannya. Ternyata Ki Tambak Wedi telah benar-benar kehilangan kesabaran. Didorongnya si Danti keluar sehingga anak itu hampir jatuh terjerembab. "Nah, membualah untuk yang terakhir kali," geram Ki Tambak Wedi. "Setelah ini kau akan diam untuk selamanya. Dan Sekar Mirah akan ikut dengan kami meninggalkan padepokan ini." Kali ini terdengar jerit gadis itu melengking tinggi. "Tidak, aku tidak mau. Lebih baik kau membunuh aku sama sekali bersama orang-orang lain di dalam rumah ini." "Itu bukan urusanku," sahut Ki Tambak Wedi. "Mintalah kepada si Danti nanti sesudah aku selesai." "Tidak. Tidak!" Sekar Mirah memekik-mekik. Tetapi Ki Tambak Wedi sudah tidak menghiraukannya. Kini ia berjalan perlahan-lahan memasuki rumah itu, melangkahi telundak dan berhenti sejenak. Di tangannya ternyata tergenggam senjata kiri kebesaran padepokan Tambak Wedi, Nanggala. Diputarnya pandangan matanya di sekeliling ruangan. Dilihatnya Wuranto dengan lemah bersandar dinding.
Darahnya masih juga menetes dari luka di dadanya. Meskipun luka itu tidak terlampau dalam, tetapi darah yang keluar itulah yang berbahaya baginya. "Tanpa aku sentuh, kau sudah akan mati," gumam Ki Tambakwedi. "Dengan membiarkan kau tidur di sini sehari ini, kau sudah tidak akan mendapat kesempatan bangun lagi karena kehabisan darah." Wuranto tidak menjawab. Mulutnya serasa membeku melihat semua yang terjadi di sekitarnya. Tetapi sekali lagi mereka terkejut. Mereka mendengar derit kecil di sudut rumah itu. Ketika mereka berpaling, mereka melihat sesosok tubuh meluncur masuk ke dalam lewat dinding yang terbuka di sudut. Hanya sekejap, dan sekejap kemudian mereka telah melihat tubuh itu tegak berdiri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.